Kita sambung tadi, saya perbaiki lagi karena ada kesalahan perhitungan. Jadi nomor 21 itu kalau kita perhatikan dari gambar ini itu kan untuk orang yang kedua, iya, kok nggak bisa. Orang kedua dengan orang pertama itu kan selisih 10 sekon. 10 sekonnya ini kan diberikan kepada orang yang lebih lambat agar yang cepat itu bisa menyusul gitu kan. Jarak yang dicari itu kan jarak ketemu, artinya jarak nanti untuk orang kedua dengan yang pertama itu sama gitu, sama kan jaraknya. Apanya yang sama? Jarak. Nah, kalau jaraknya sama berarti kita dapat rumuskan secara matematis itu S sama dengan S gitu, S1 sama dengan S2. Sebelum itu kita harus tahu bahwa orang yang kedua itu lebih cepat 10 sekon daripada orang yang pertama. Dengan demikian kita dapat merumuskan bahwa T1 atau T orang pertama itu sama dengan waktu orang kedua ditambah 10 sekonnya. Ya kan? Ditambah 10 skon yang dimiliki oleh orang kedua. Nah, karena S1 sama dengan S2 ya. S1 sama dengan S2, ya ingat S sama dengan V kali T, ya kan? Maka kita dapat tuliskan V1 T1 sama dengan V2 T2, ya kan? Maka boleh diganti nih, T1 katanya tadi sama nih, sama dengan T2 ditambah 10, maka kita bisa ganti V1 dikali T2 ditambah 10, ya kan? Sama dengan V2 T2, ya. Kalau begitu kita dapat menghitung nih. Ini kita kalikan ke dalam nih, boleh juga. Atau T dengan T, V dengan V juga bisa nih. V1 dibagi V2 sama dengan T2 dibagi T2 tambah 10 juga, itu juga bisa dikali silang seperti ini juga bisa. Atau kalian langsung kalikan ke dalam juga bisa kok. Kita kali dalam lah biar lebih mudah gitu ya. Saya hapus dulu. Ini biar lebih mudah untuk dikalikan. Saya kasih warna merah deh biar mudah itu ngelihatnya. Kalau dikalikan V1 kali T2 kan dapatnya V1 kali T2 ditambah V berarti 10 V1, ya kan? 10 kali V1 kali 10 sama dengan V2 kali T2. Nah, kalau sudah dapat seperti ini kita dapat kita dapat masukkan angkanya nih. V1 itu kan 40. Ya, kita catat nih tadi. V1 sama dengan 40, lalu V2 sama dengan 30. Nah, dapat kita hitung V1 dikali T2, kita nggak tahu T2 berapa. Berarti kan 40 dikali T2, nggak tahu kita T2 berapa. 10 kali 40, ya kan? Sama dengan V2 30, T2 nggak tahu. Kita masukkan. Dapatnya 400 nih. Tambah 400 40 kali T2, ya kan, sama dengan 30 T2. Nah, bisa kalian tulis seperti ini, 400 sama dengan 30 T2 dikurang 40 T2, atau kebalikannya biar mudah nih. Sebentar, salah. Gimana desainnya? Bukan. Lah, kemana nih? Ini rupanya pennya. Atau misalnya saya hapus nih, kita perbaiki biar mudah dipahami. Ini kita tulis seperti ini, 40 T2, karena ini dipindahkan 30 T2 ini dipindahkan ke sini, maka jadi negatif 30 T2 sama dengan ini pindah ke sini, berarti kan negatif 400 kan. 400 enggak apa-apa negatif itu. 40 dikurang 30 berarti kan dapatnya 10, ya kan? 10 T2 sama dengan min 400. Ya, ini coret hilang, dapat berarti T2 sama dengan 40 sekon. Ya. T2 itu sama dengan 40 sekon. Nah, kalau sudah dapat T2, berapa sih jarak ketemunya kan bisa kita hitung dari persamaan di atas nih, dari jarak ini. Ingat GLB. Kita ambil satu sampel saja, S sama dengan V dikali T. Nah, kalau kita pengennya sampel 2 misalnya, berarti S2 sama dengan V2 kali T2. Nah, dapatnya kan itu V2 itu kan 30, ini 40.
Nah, kan 40 kali 30 itu kan dapatnya 1200. Iya, 1200 iya dong, 200 meter, ya kan, berarti 1,2 meter. Nah, karena S1 sama dengan S2 tadi, maka nilainya ya 1200 meter. Ini yang untuk jarak ketemu mereka gitu kan. Untuk nomor 21 seperti itu. Ah, ini agak macet nih komputer saya. Sebentar. Oke. Iya, iya. Mana dia? 20 sudah, kita langsung layout. Mananya? Bentar saya dulu biar nanti soalnya nggak ganggu. Masih dia komputer saya ya. Sebentar. Kita pindahkan dulu ini ke sini. Oke. Kita masuk ke nomor, sudah direkam nggak ya? Sudah. Kita masuk ke nomor, kita masuk ke nomor 22. 22 itu ada seorang dua buah sepeda motor dari motor A dan B bergerak dengan kecepatan tertentu. Ini sama dengan soal nomor 21. Jadi 22 itu cara mengerjakannya sama dengan untuk soal 21 gitu. Jadi 21 sama dengan 22. Cara mengerjakannya sama. 22 ini 21. Nomor 23 nanti ada gambar orang yang berpindah dengan dengan posisi seperti ini. Nah, set seperti itu. Iya, mendatar kurang mendatar gitu. Nanti ini pakai Pythagoras pun bisa. R sama dengan akar ini Y, ini X1, ini X2. Karena X1 perpindahannya ada yang mendatar ada 2. Mendatar ada 2 artinya nanti X1 dikurang X2 kalau arahnya berlawanan. Kalau arahnya sama Pak, misalnya gambarnya kayak gini. Ini setelah itu pindah ke sini. Maka ini arahnya sama-sama ke kanan, maka ini untuk X1, untuk X2. Nah, untuk kasus ini X1 tambah X2, ya kan? Y-nya ini. Berarti nanti menghitung resultannya ya akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini juga X kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat. Dapat misalnya ini contoh ini 6 deh. 6 lalu ini 4. Ya, ini lalu 3 deh. Berarti kan X1 ini karena berlawanan arah, berarti kan X1 untuk X-nya itu sama dengan X1 dikurang X2. 6 dikurang 3 berarti kan dapatnya 3 untuk X-nya nih. Untuk X, Y-nya 4 berarti kan dimasukkan nih 3 kuadrat plus 4 kuadrat, maka sama dengan akar 25. Saya cepat ya, sama dengan akar 5 gitu. Akar dari 25 ya, jawabannya 5. Itu nomor 23. Untuk 24 itu nanti ada mudah lah. 24 mudah. Kalian bisa nebak kok. 25 itu 25 nanti ada grafik rumus yang digunakan itu adalah A sama dengan V2 kurang V1 atau kecepatan 2 kurang kecepatan 1 dibagi dengan T2 dikurang T1 gitu hitungnya. Nanti kalian minta untuk mengukur jarak tempuh. Nah, kalau sudah dapat A-nya, nanti kalian dapat menghitung jarak tempuhnya. Ingat, menghitung jarak tempuh itu S sama dengan untuk yang ada percepatan ya. V0 S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2
AT pangkat 2 gitu. Ada A nya nih, udah dapat A nya, dapat kalian menghitung nih nanti, atau menghitung satu-satu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kalau kalian pengen ngitungnya. Paling enak kalau ada grafik ya, kalau ada grafik kalian hitung luasnya saja udah dapat kok hasilnya. Kalian hitung nih, misalnya ada grafik seperti ini, iya kan, lalu gini, ini yang ditanya yang ini. Oke, yang ditanya yang ini, kalian hitung aja luas ini, dapat kok jawabannya. Nah, dapat jawabannya. Untuk nomor 26 sebuah mobil dipercepat dengan kecepatan sekian dari keadaan diam. Ingat kata saya, kalau udah katanya sudah kata diam, berarti itu kecepatan awalnya sama dengan 0. Kalau misalnya berhenti, katanya kan berhenti, maka itu sama dengan kecepatan akhir, sama dengan 0. Itu untuk pengantar 26. Karena ini diam, berarti ini kecepatan awal, V0 nya sama dengan 0. Oke, dipercepat dengan sekian, nggak tahu saya percepatannya berapa. Mobil mencapai kelajuan sekian, katanya kan, pada PT nya itu sama dengan nggak tahu. Lalu waktunya berapa? Nah, kalau ini kan berarti rumus yang dipakai VT sama dengan V0 ditambah dengan A kali T, ya kan? Karena dipercepat nih, maka A pakai positif. Karena V0 nya sama dengan 0, berarti yang berlaku rumusnya VT sama dengan A kali T. Yang ditanya adalah waktu T sama dengan VT per A. Nah, kalau kalian pakai rumus ini untuk menghitung nanti, itu udah langsung ketemu kok jawabannya. Ya, T sama dengan gitu ya. Untuk nomor 26 itu. Untuk nomor 27, nah 27 sebuah sepeda motor bergerak dalam keadaan diam. Nah, ini bla 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 bla. Ini masih kecepatan mudah kok. Ini GLBB pokoknya ini GLBB. Kalian hitung ya. Masih mudah kok. 28 ini ya masih sama GLBB. Ya, masih sama. 29 itu vertikal, gerak vertikal ya, gerak vertikal. Jadi ada benda yang dilemparkan kemudian mengalami jatuh bebas. Itu ada benda yang dilempar lalu jatuh lagi gini. Nah, gimana? Ingat rumus yang gerak vertikal itu VT sama dengan V0 ditambah dikurang G kali T. Pakai percepatan ya, percepatannya ganti dengan gravitasi, lalu S nya diganti dengan H ya, V0 T plus minus 1/2 akar G kali T pangkat 2, lalu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Iya, itu vertikal. Lah kok bisa kelewatan nih ya, ini yang susah nih. Bentar ya, saya tuh nggak sadar nih, ini harusnya supaya nomornya urutan. Supaya nomornya urutan, kita pindahkan dulu ini ke atas. Ini kita tambah satu lagi. Itu untuk nomor 20 berapa tadi? Lupa saya. 28 ya. 29 ya. 30 lagi. 30. Kita masuk nomor 30. Sebuah peluru dengan massa sekian. Wah, ini sudah masuk ke pembahasan ke atas. Masih gerak vertikal. Ditanya itu ketinggian maksimum. Kalau ketinggian maksimumnya itu kan VT nya sama dengan 0,
ya kan? Maka ketika VT sama dengan 0 itu rumus yang dipakai adalah 0 sama dengan ini kita kalau kita rumuskan ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, ya kan? Karena ini 0 sama dengan V0. Singkat cerita gini, V0 sama kuadrat sama dengan akar 2GH. Nah, pertanyaannya itu adalah H-nya berapa? Maka H sama dengan akar H yang digunakan adalah V0 per 2G. Iya. Sebentar, ini salah. Kita nggak usah yang rumus yang sulit-sulit lah. Kita langsung rumus yang dipakai adalah titik-titik. Ya. Rumus yang dipakai itu kalau kita analisis ya, H sama dengan V0 T plus kecepatan benda. Tunggu dulu. Nomor 230 ya. Ya, kalau kalian ingin menghitung ketinggian maksimumnya, kalian tinggal menghitung waktunya. Kita tulis dulu rumusnya lah biar ingat. VT sama dengan V0 plus minus G kali T. Ya, ini rumusnya ya. Untuk mencari, karena V0 nya sama dengan VT nya sama dengan 0, maka kita dapat T sama dengan V0 per G. Iya. Oke, dapat V0 per G. Ini rumusnya untuk pertama nih. Nah, untuk mencari ketinggiannya yang mana, Pak? Oke, mencari ketinggiannya, kalau yang ditanya ada tinggi maksimum berarti H sama dengan V0T plus minus karena ketinggian maksimum ini negatif ini, karena satu dilempar ke atas, gravitasi ke bawah. Ini V, maka negatif, G nya negatif 1 per 2 G kali T kuadrat. Maka tinggal dihitung dari T yang kita dapat menghitung H-nya berapa. Ini rumus yang dipakai ya. Untuk nomor 30. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu karena sudah masuk azan Isya. Kita sholat dulu sebentar dan nanti kita lanjut ke part yang ke berapa ya? 1 2 3. Ini yang ketiga ya. Berarti kita nanti lanjut ke 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.